Ya, maka hati-hati, jangan sampai puasanya cuma dapat lapar dan haus saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 21 Sya'ban 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pertemuan yang ketiga dalam program kajian Islam intensif Ramadan Mubarak 1443 Hijriah dari masjid ke masjid. Dan pertemuan ini membahas tema sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum kaum muslimin, jamaah masjid Utsman bin Affan Handil Bakti Barito Kuala, Kalimantan Selatan yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita langsung kepada sifat puasa. Kalau kita lihat kitab-kitab para ulama, ada kitab yang berjudul Sifatu Shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh dua syekh. Yang pertama yaitu Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi rahimahullah, dan beliau menulis bersama Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullahu taala. Dan akan tetapi kalau kita baca kitab tersebut terlalu panjang, maka saya ingin meringkas dari sifat puasa Nabi Muhammad SAW sehingga kira-kira dalam 1 jam kita bisa mempelajari
sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu menentukan masuknya bulan Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menentukan masuknya bulan Ramadan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu ru'yatu hilal. Ruqyat hilal. Ruqyat artinya melihat hilal. Melihat hilal bulan Ramadan. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Yang artinya berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah, berhari rayalah karena melihat hilal. Ini adalah cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan menyempurnakan jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jika hilal bulan Ramadan tidak terlihat, maka menyempurnakan jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hal ini berdasarkan sambungan dari hadis tadi. Fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'bana 30. Jika terhalang oleh kalian hilal oleh awan, maka sempurnakanlah jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Inilah cara dan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menentukan masuknya bulan Ramadan. Kemudian sifat yang kedua yaitu jika sudah dinyatakan terlihat hilal awal bulan Ramadan, maka disyariatkan untuk membaca doa. Di antara doanya adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Nabi Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, bahwa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilala qala Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islam rabbi wa rabbukillah. Artinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa jika melihat hilal. Ini menunjukkan bahwasanya bukan hanya di dalam bulan Ramadan, tetapi awal bulan senantiasa beliau melihat hilal, maka beliau berdoa, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam bulan tersebut dengan kenyamanan dan keimanan, dengan keselamatan dan keislaman. Sungguh Rabbku dan Rabbmu wahai bulan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang kedua. Kalau sudah dinyatakan awal bulan pada malam sekian atau pada hari sekian, maka kita berdoa dengan doa ini, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbikillah. Kemudian setelah itu yang ketiga, sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memberi kabar gembira kepada kaum muslimin tentang masuknya bulan Ramadan. Apalagi kita di dalam bulan Ramadan, di dalam masa-masa sekarang ini, masa jaya-jayanya media sosial, maka pada saat itu kita disyariatkan untuk menyemarakkan media sosial kita dengan menyebutkan tentang selamat datang bulan Ramadan, bergembira atas masuknya bulan Ramadan, dan seterusnya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam An-Nasai bahwa sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Maka silahkan yang bisa mendesain di media sosial untuk menyampaikan selamat datang Ramadan
dan marhaban Ramadan, bergembira, bersukacita atas masuknya ke dalam bulan Ramadan. Kemudian yang keempat adalah berniat di malam hari. Berniat puasa Ramadan di malam hari. Jadi ini saya runut ya, sampai nanti selesai. Berniat puasa Ramadan di malam hari. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud dari Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi' as-siyama qabla al-fajr fala siyamalah." Siapa yang tidak meletakkan niat puasa sebelum subuh, maka tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya. Dan subuh yang dimaksud adalah al-fajru tsani, fajar yang shadiq, fajar yang benar, fajar yang menyingsing melebar ke kanan dan ke kiri, kemudian semakin lama semakin terang. Nah, dan juga dalam lafadz yang lain, lafadz riwayat Imam An-Nasai, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak meletakkan niat pada malam hari sebelum subuh, sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Ini menunjukkan bahwasanya untuk niat puasa Ramadan adalah di malam hari sebelum terbit fajar yang kedua atau terbit fajar shadiq. Kemudian dan termasuk daripada permasalahan niat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berniat di dalam hati dan tidak dilafazkan dengan lisan. Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berniat dengan melafazkan dengan lisan. Akan tetapi beliau berniat di dalam hati. Dan ini kesepakatan para ulama rahimahumullahu ta'ala tentang permasalahan niat, bahwasanya berniat di dalam hati, tidak berniat dengan dilafazkan. Para ulama rahimahumullahu ta'ala menyebutkan akan hal ini saat membicarakan tentang niat berwudu misalkan. Niat berwudu. Para ulama mengatakan bahwa mahallun niyah al-qalb wa la yushra' an-nutqu biha. Tempat niat itu di dalam qalbu, di dalam hati, dan tidak disyariatkan untuk melafazkannya. Dan ini mazhab Maliki dan salah satu pendapat dari mazhab Hanafi, dan yang ditegaskan oleh Imam Ahmad, dan pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, kemudian Imam Ibnu Baz dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Bahkan dihikayatkan, dikisahkan ijma' bahwa tidak dilafazkan niat dengan lisan. Coba perhatikan perkataan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu'ul Fatawa, niyatut taharati min wudu'in au ghuslin au tayammumin was salati was siyami wal haji waz zakati wal kafarat wa ghairi dzalika minal ibadat la taftakiru ila nutqil lisan bittifaqi a'immatil Islam balin niyatu mahalluha al-qalbu dunal lisani bittifaqihim. Niat bersuci seperti wudu, mandi, tayamum, dan sholat, puasa, zakat, haji, kemudian niat-niat membayar kafarat, dan selainnya dari ibadah-ibadah, tidak memerlukan ucapan lisan dengan kesepakatan imam-imam Islam. Tetapi niat tempatnya di dalam hati, bukan pada lisan, dengan kesepakatan mereka. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata
di dalam kitab Mukhtasar Al-Fatawa Al-Misriyah, mahallun niyatil qalbu bittifaqil a'immatil arba'ati wa ghairihim illa ba'dal mutaakhirin aujabat talaffudha biha wa huwa masbuqun bil ijma'. Tempat niat adalah qalbu, hati, dengan kesepakatan imam yang 4 dan selain imam yang 4. Kecuali sebagian ulama-ulama generasi terakhir yang mewajibkan melafazkan niat. Tetapi kewajiban ini sudah didahului dengan ijma'. Sudah didahului dengan ijma'. Nah, ini perhatikan permasalahan niat. Dan melafazkan niat tidak dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, tidak juga dari para sahabat, tidak juga diperintah oleh Nabi Muhammad SAW kepada seorang pun dari umatnya untuk melafazkan niat. Tidak juga diajarkan oleh Rasul SAW kepada seorang pun dari kaum muslimin. Kalau seandainya itu disyariatkan, niscaya Nabi Muhammad SAW tidak meremehkan akan hal tersebut. Kemudian niat muta'alliqatu al-qalb. Niat itu kaitannya dengan qalbu, hati. Fala ma'na lishtiratin nutqi biha. Maka tidak ada artinya untuk melafazkannya atau mensyaratkan melafazkannya dengan lisan. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah dalam kitab beliau Hasyiatut Tahawi. Beliau berkata, la yushtaratun nutqu bin niyyah li'annaha min muta'allaqatil qalbi allati la yushtaratu laha nutqu wa qad ajma'a al-ulama'u ala annahu law nawa biqalbihi wa lam yatakallam bi niyyatihi fa innahu yajuz. Tidak disyaratkan melafazkan niat, karena niat termasuk kaitannya dengan hati yang tidak disyaratkan untuk melafazkannya. Dan para ulama telah berijma' bahwa jika seseorang berniat di hatinya dan tidak mengucapkannya dengan lisannya tentang niat tersebut, maka ini diperbolehkan. Jadi jangan ragu ya, kalau seandainya ada sebagian kaum muslimin yang memang mengucapkan niat sedangkan kita tidak mengucapkannya, memang itu tidak disyariatkan. Yang jelas kita berniat di dalam hati. Baik. Kemudian permasalahan-permasalahan niat nanti kita akan bahas saat pertemuan yang keempat kajian saya di Masjid Al-Faruq dengan tema fikih puasa. Dan saya sudah niatkan saya akan panjang lebar situ. Jadi pian kalau mau ikut kajian yang keempat, kajian Islam intensif pra Ramadan 1443 Hijriah dari masjid ke masjid, maka harus makan sebelum maghrib. Karena akan panjang. Mungkin sampai jam 10-an kajiannya. Sholat dulu kita habis itu kajian. Karena fikih, yang namanya fikih itu masail. Yang namanya fikih itu permasalahan-permasalahan yang banyak. Ya, permasalahan-permasalahan yang banyak. Taib. Itu yang keempat, sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam berniat sebelum waktu fajar. Yang kelima adalah bersahur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan untuk bersahur. Dan hukum bersahur adalah sunnah muakkadah. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersahur yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah. Sesungguhnya di dalam bersahur terdapat berkah. Ada kata as-sahur, ada kata as-suhur. Sinnya ada yang pakai fathah dan sinnya ada yang pakai dhammah. Sinnya yang pakai dhammah itu adalah perbuatan makan sahurnya. Yang pakai fathah sahur itu adalah makanannya. Itu adalah makanannya.
Nah, di sini Rasulullah SAW, fa inna fis sahuri barakah. Sesungguhnya di dalam makanan sahur terdapat berkah. Nah, ini perintah dari Rasulullah SAW agar kita bersahur. Maka sahur itu adalah perintah Rasul dengan sabda beliau, dicontohkan oleh Rasul SAW. Jadi sabda dan perbuatan Rasul SAW. Bersahur. Taib. Kemudian yang keenam, bersahur dekat dengan, atau lebih tepatnya mengakhirkan bersahur. Ini sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengakhirkan bersahur. Ya. Maksud mengakhirkan seberapa? Misalkan saya lihat sekitar jam 5 ya. Jam 5 bulan April kita puasa itu sekitar jam 5. Kita untuk azan atau lebih sedikit lah jam 5. Anggap jam 5. Berarti kalau mengakhirkan waktu bersahur maka sekitar orang baca Al-Quran dengan bacaan yang normal 50 sampai 60 ayat. 50 sampai 60 ayat itu sekitar setengah juz. Setengah juz orang yang lancar baca Quran dan baca Qurannya pelan, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, sekitar 15 menit. Karena satu juz itu sekitar 30 menit. Makanya di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan, tahun ini tahun pertama kami bersama santri. Saya sudah tekadkan agar santri-santri saya, karena dia bulan puasa, bulan membaca Al-Quran, maka minimal 15 hari pertama bersama kami di pesantren 3 kali hatam. 3 kali hatam. Dan ini juga pelajaran bagi para santri di Ma'had Nurain agar memperhatikan kasratu tilawatil Quran fi syahri Ramadan. Banyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Yang jadi masalah adalah kita buat peraturan capek di pesantren, di rumah subuhnya terlambat. Sama lawan abah mamanya. Nah, makanya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kembali kita ke permasalahan tadi, sahur misalkan jam 5. Anggap adzan jam 5, adzan subuh. Kemudian 50-60 ayat yang dibaca sekitar 15 menit. Karena satu juz itu sekitar setengah jam. Berarti santri saya dari jam 6 sampai jam 7, berarti dia dapat 2 juz. Dari jam setengah 12 sampai setengah 1 dapat 2 juz. Kemudian dari jam 5 sampai jam 6 dapat 2 juz. 1 hari 6 juz. 5 hari hatam. Kayak itu caranya. Malam habis taraweh bisa mengaruh sampai puas itu. Nah, ini para ikhwah. Nah, cuma tadi di rumah ada yang sampai jam 10 pagi hanya bangun subuh. Nah, siapa yang membiarkan? Orang tuanya. Kasihan Ustaz, kasihan. Anak-anak pian sudah baligh. Tidak diperbolehkan, dibiarkan seperti itu. Taib. Berarti 15 menit. Dalilnya apa? Sampai 15 menit. Ini kira-kira ya, tidak mesti harus 15 menit. Ya, dalilnya sama seperti seorang orang sholat isyraq bagi siapa yang mensahihkan hadisnya, ya 15-an menit, 10 menit setelah terbitnya matahari. Dan saya sering memperhatikan karena saya di pesantren sangat melihat matahari. Itu 10 menit sudah tinggi matahari. 10 menit, 15 menit sudah tinggi matahari. Maka boleh dia untuk sholat isyraq setelah itu. Bagi siapa yang mensahihkan hadisnya. Taib, dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan dari Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit adalah hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan padahal beliau berkulit hitam, yang menunjukkan bahwa cinta Allah dan Rasulnya tidak memandang warna kulit,
tidak memandang harta, kekayaan, tidak memandang jabatan dan seterusnya. Kemudian Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bercerita, annahum tasahharu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qamu ila shalah. Bahwasanya mereka para sahabat Nabi bersahur bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu tidak berapa lama azankan salat subuh. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya, kam bainahuma? Berapa jarak antara sahur beliau dengan azan? Maka Anas bin Malik menjawab, qadru 50 atau 60 ayat. Sekitar 50 sampai 60 ayat. 50 sampai 60 ayat antum cek dalam surah Al-Baqarah itu sekitar setengah juz. Ya. Maka 15 menit. Nah, itu yang menjadi kebiasaan saya pribadi, ya, orang biasanya imsak itu ulun hanya sahur. Ya. Biasa kan di tengah masyarakat bahkan di kalender imsak 10 menit sebelum azan subuh. Mungkin sebagian ulama yang berpendapat ada imsak sebelum azan subuh, itu karena mungkin ingin agar kaum muslimin terlepas dari makan dan minum sebelum azan subuh. Dan ini berarti dalilnya istihsan, menganggap baik. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan man istahsana faqad syara'. Siapa yang menganggap baik maka dia berarti telah membuat syariat. Nah, ini tidak boleh karena yang membuat syariat hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keenam, bersahur dekat dengan waktu azan atau mengakhirkan sahur. Dan ini tanda kebaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Masih saja manusia dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi yang ngaji sunnah semestinya harus seperti ini. Jangan jam 2 subuh, jam 5, jam 2 pian makan. Batu guring. Ya. Ini orang awam yang tidak ngaji sunnah. Yang ngaji sunnah dia dekat-dekat dengan azan dan berusaha dengan teliti mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah kita belajar sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh adalah bersahur dengan kurma kering atau yang disebut dengan tamr atau kurma rutab atau air atau yang semisalnya yang bisa dijadikan sebagai sahur. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamru." Sebaik-baik sahur orang beriman adalah kurma kering. Nah, kurma kering yang saya maksud itu seperti ini. Ya, seperti ini. Kurma kering yang saya maksud. Dan ini alhamdulillah di kita di zaman yang serba canggih, teknologi tinggi, ya, itu mudah didapati. Bahkan kita di Indo di Alfa dapat, ya, mudah. Maka berusaha agar bersahur dengan ini. Dan ada penelitian kenapa Rasulullah SAW memilih tamar sebagai alat atau bahan untuk bersahur. Karena tamar atau kurma yang kering, yang sudah kering, masak sudah kering, itu lebih lambat diproses oleh pencernaan kita. Sehingga semakin kuat kita sampai siang, makin masih kuat kita. Nah, boleh makan nasi, boleh saja, tidak. Ya. Makan nasi kuning, lontong, silahkan. Akan tetapi ni'ma sahurul mu'min. Sebaik-baik sahur orang beriman adalah kurma. Dan sering yang mempraktekkan ini sering dia memperhatikan. Kalau seandainya dia bersahur cuma dengan kurma, misalkan dalam jumlah ganjil meskipun tidak ada dalilnya 7, 5, dia bersahur dengan kurma saja, maka sudah mencukupi untuk makan. Dan hati-hati, ya, Ramadan bukan untuk pesta makanan. Ini Ramadan semakin lama. Apa kabar ini? Ya, ini hati-hati. Kemudian juga hadis riwayat Imam Ahmad
dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sahuru kulluhu barakah, fala tada'u." Sahur itu seluruhnya berkah. Janganlah kalian meninggalkannya. Walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma, meskipun hanya seteguk air, maka bersahurlah. Ya, bersahurlah. Baik. Yang kedelapan, sifat puasa Rasulullah SAW adalah saat azan subuh dan beliau dalam keadaan junub karena bergaul dengan istri, maka beliau tetap berpuasa. Saat dikumandangkan azan subuh dan beliau dalam keadaan masih junub, belum mandi, diakibatkan karena bergaul dengan istri, maka beliau tetap berpuasa dan menyempurnakan puasanya. Bedanya kalau seandainya sudah azan, mau sholat ya tentunya harus mandi dulu. Tapi maksud saya pas azan, kemudian dalam keadaan masih junub, belum mandi, ya maka tidak mengapa ini. Tetap dia berpuasa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahlihi fi Ramadan min ghairi hulumin fayaghtasil wa yasum. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati waktu fajar, yaitu waktu subuh di dalam bulan Ramadan dalam keadaan junub, bukan karena mimpi. Ya, artinya bergaul, ya. Maka beliau mandi lalu beliau berpuasa. Beliau mandi lalu beliau berpuasa. Nah, cuma nanti kalau seandainya misalkan sahur, pengantin baru misalkan, sahur, setelah sahur maka mau bergaul, maka bergaullah. Lalu ketika azan subuh masih di dalam, maka pada saat itu wajib dilepas. Ya, wajib dilepas. Sebagaimana makanan saat masih di dalam, maka pendapat jumhur bahkan dihikayatkan ijma' atasnya wajib dilepas, wajib dikeluarkan. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi tetap sah puasanya. Yang tidak diperbolehkan adalah melanjutkan. Melanjutkan. Nah, yang kesembilan, sifat puasa Rasulullah SAW boleh melakukan madmadah dan istinsyaq. Madmadah artinya berkumur-kumur dan istinsyaq saat berwudu dalam keadaan berpuasa. Dengan syarat tidak boleh terlalu dalam dan harus berhati-hati jangan ada yang masuk dari air ke dalam tenggorokan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Nabi Luqayt bin Sabrah radhiyallahu an, bahwa beliau bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni 'anil wudu." Wahai Rasulullah, beritahukan aku bagaimana berwudu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asbighil wudu'a wa khallil bainal asabi'i wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman." Bersungguh-sungguhlah dalam sempurnakanlah dalam berwudu. Selaklah jari jemari saat berwudu dan bersungguh-sungguhlah memasukkan air ke hidung kecuali dalam keadaan berpuasa. Artinya tetap memasukkan air ke hidung dalam keadaan berpuasa tapi tidak terlalu dalam. Kenapa? Karena lubang hidung ada aliran untuk sampai ke dalam tenggorokan. Nah, yang ke-10, boleh bersiwak ketika berpuasa. Dan ini dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari, beliau menyebutkan bab di dalam Kitabus Shaum, beliau menyebutkan babu siwakir rutabi wal yabisi lis-shaim. Bab bersiwak baik yang basah atau yang kering bagi orang yang berpuasa. Siwak itu artinya kayu dari kayu arak yang digunakan untuk membersihkan gigi dan mulut. Dan dianalogikan dengan sikat gigi, termasuk di dalamnya diperbolehkan. Dan disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam bab ini pada hadis yang ke-1934,
Wa yudhkar an Amir ibn Rabi'ah qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastaku wa huwa sha'im ma la uhsi wa la u'id. Yang artinya aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak dalam keadaan berpuasa dalam jumlah yang sangat banyak, tidak bisa dihitung. Sering Rasulullah SAW bersiwak dalam keadaan berpuasa. Bagi yang sering tinggal bulan Ramadan di Arab Saudi, sering melihat orang-orang Arab Saudi kalau lagi puasa mereka bersiwak. Ya, mereka bersiwak. Dan juga berdasarkan keumuman hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari Aisyah radhiyallahu anha, as-siwaku mathaharatun lil fami wa mardatun lirrabb. Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Allah. Dan ini hadis umum, baik itu saat puasa ataupun di luar puasa. Nah, kemudian yang ke-11. Sudah azan belum? Hah? Belum ya. Taib. Yang ke-11 yaitu sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menjaga mendirikan sholat. Dan sholat berjamaah bagi laki-laki. Terutama kita sekarang alhamdulillah kasus pandemi Covid-19 benar-benar landai, dan ajak kawan-kawan yang dulunya berjamaah bersama kita untuk pergi sholat berjamaah. Ya, sekarang sudah dimudahkan oleh Allah setelah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala 2 tahun, sekitar 2 tahun lah. Maka mendirikan sholat, dan saya sering menjelaskan kalau lagi menjelaskan mendirikan sholat ini, antum silahkan cek tafsiran yang menarik disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika beliau menyebutkan tafsir surat Al-Ma'un. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail, yaitu wail itu lembah dalam neraka jahanam yang dalam dan baunya busuk. Ya, lembah dalam neraka jahanam yang dalam dan baunya busuk. Neraka wail bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Kata Imam Ibnu Katsir, ada 6 orang yang lalai dari salatnya. Yang pertama, yusalli fil alaniyah wa la yusalli fis sir. Salat saat di hadapan khalayak ramai dan tidak salat saat sendirian. Nah, termasuk daripada sifat puasa Rasulullah SAW menjaga mendirikan salat, yaitu salat baik saat sendirian, saat di hadapan khalayak ramai. Yang kedua adalah alladzina hum an salatihim sahun an fi'liha bil kulliyah, yaitu orang yang lalai dari salatnya, yaitu meninggalkan sama sekali salatnya. Meninggalkan sama sekali salatnya. Yang kedua, tidak salat sama sekali. Mengaku Islam tapi tidak salat. Yang ketiga, alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dari salatnya, an fi'liha fil waqt fi kharijal waqt, yaitu mengerjakan salat di luar waktu. Salat asar dikerjakan di waktu maghrib, salat maghrib dikerjakan menjelang isya, salat zuhur dikerjakan di waktu asar, di luar waktu. Yang keempat yaitu alladzina hum an salatihim sahun an al-fi'liha fil waqtil muqaddari laha syar'an, yaitu lalai dari salatnya dari mengerjakan pada waktunya di awal yuakhiruha an waqtiha, yaitu mengakhirkan salat. Yang keempat, mengakhirkan salat di akhir waktu seperti orang munafik. Adzan asar nunggu sampai mau terbenam matahari baru dia sholat dengan cepat dan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sedikit. Ini 4. Saya lanjutkan ya sedikitnya baru azan. Yang kelima yaitu alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai dari salatnya, yaitu orang yang tidak tuma'ninah di dalam salatnya, tidak menyempurnakan kewajiban dan rukun-rukunnya. Dan rukun yang paling utama adalah tuma'ninah.
Seperti yang terjadi di sebagian daerah, sholat tarawih terlalu cepat. 21 rakaat, 7 menit. Itu gimana itu? Ya, ini terlalu cepat. Dan secara hukum fikih sholat itu tidak sah. Karena tidak tumakninah. Dan tumakninah rukun yang disepakati oleh jumhur ulama. Kecuali mazhab Hanafi. Jumhur ulama bersepakat tumakninah adalah rukun sholat. Kemudian yang keenam yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya yang tidak hadir hatinya saat sholat, tidak khusyuk. Tidak hadir hatinya saat sholat. Dan ada perkataan menarik dari Amr bin Maimun dalam tafsir Imam Nukatsir. Ketika Allah berfirman, alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai tentang sholatnya, ini nikmat Allah, nikmat Allah. Coba Allah berfirman, alladzina hum fi salatihim sahun, orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Maka semua dari kita itu lalai di dalam sholatnya. Allahu Akbar, mulai nyari kunci mobil. Mana tadilah? Dan dapat. Buktinya dapat apa? Imbah salam carinya di bawah sini. Dapat. Nah ini nikmat Allah. Alladzina hum an salatihim sahun, itu nikmat Allah. Allah tidak berfirman alladzina hum fi salatihim sahun, orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Allah berfirman orang-orang yang lalai tentang salatnya. Artinya tidak khusyuk. Ya, tidak khusyuk tentang salatnya. Nah, taib. Yang berkaitan dengan hukum meninggalkan salat bagi orang yang berpuasa, maka pendapat yang lebih kuat adalah yang meninggalkan salat maka dia kafir dan tidak sah puasanya dan seluruh amal ibadahnya. Ada lagi pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat maka tidak keluar dari agama Islam. Kekufurannya kufrun asghar, maka puasanya tetap sah selama dia masih meyakini kewajiban sholat. Dia berdosa-dosa besar kalau seandainya dia tidak sholat, tetapi tidak keluar dari agama Islam selama dia meyakini kewajiban sholat. Tapi pendapat yang kita kuatkan adalah pendapat yang pertama, yang tidak sholat karena malas, karena meremehkan, maka keluar dari agama Islam. Dan yang keluar dari agama Islam tidak sah amal ibadahnya, termasuk di dalamnya puasanya. Sifat puasa yang ke-12 adalah Nabi Muhammad SAW saat berpuasa, beliau mencumbu istrinya. Mencumbu di sini maksudnya bermesraan dengan istrinya. Dan tentunya tidak sampai kepada melakukan hubungan badan, tapi bermesraan dengan istrinya. Nah, kemudian dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbiluha wa huwa shaim. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mencium Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan sedang beliau berpuasa. Di dalam riwayat yang lain, yuqabbilu fi syahris shaum. Beliau mencium saat bulan puasa. Dalam riwayat yang lain, yuqabbilu fi Ramadan wa huwa shaim. Beliau mencium istrinya dalam bulan Ramadan dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Kemudian yang ke-13 yaitu sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam saat bulan Ramadan adalah menjauhi seluruh yang membatalkan puasa. Di antara perkara yang membatalkan puasa adalah berjimak, berhubungan badan memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan. Hal ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 187 yang mana Allah berfirman, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam puasa bergaul dengan
istri-istri kalian. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa'udzina fil mubasyarah. Allah mengizinkan untuk bergaul di malam hari. Fa'uqila min dzalik annal murada as-siyamu minal mubasyarah. Maka dipahami dari hal itu bahwa puasa adalah menahan dari bergaul, berjima. Jadi di malam hari dibolehkan, maka kemudian berarti dipahami dari itu di siang harinya saat berpuasa diharamkan. Nah, kemudian yang kedua dari pembatal puasa adalah keluarnya mani dengan kesengajaan. Baik itu dengan masturbasi ataupun dengan melihat hal-hal yang diharamkan, keluarnya mani dengan kesengajaan ini pembatal puasa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kullu amal ibni Adam lahu wal hasanatu bi asyri yudha'af, kullu amal ibni Adam yudha'af, al hasanatu bi asyri amsalha ila sab'imi'ati dhi'f. Kemudian Allah berfirman, illa as-shaum fa innahu li wa ana jazibih yada'u syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Setiap amalan anak Adam dilipatkan pahalanya. Satu huruf membaca Al-Quran dilipatkan menjadi 10. Satu rupiah bersedekah dilipatkan menjadi 10, kemudian dilipatkan lagi menjadi 700 lipat. Kecuali puasa. Puasa itu milikku kata Allah. Aku yang akan mengganjarnya. Berarti pahala puasa tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Makanya pantas pahala puasa itu tidak ada batasnya. Pahala puasa tanpa batas. Karena yang mengetahuinya hanya Allah SWT. Kenapa dia mendapatkan demikian? Dia meninggalkan syahwatnya. Nah, ini intinya. Ya, yang masturbasi batal puasanya. Karena dia mengeluarkan maninya dengan sengaja. Dengan kesengajaan. Adapun yang bermimpi tidak batal. Yang bermimpi tidak batal. Yang ketiga yang membatalkan puasa adalah makan, minum dengan sengaja. Ini pembatal puasa. Yang keempat, yang semakna dengan makan dan minum. Seperti infus, semakna dengan makan dan minum. Seperti transfusi darah, semakna dengan makan dan minum. Ini pembatal puasa, karena dia semakna dengan makan dan minum. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah mengeluarkan darah saat bekam. Ini khilaf di antara para ulama dan kita menguatkan dia batal. Karena Rasulullah SAW bersabda, aftaral hajim wal mahjum. Orang yang berbekam dan orang yang dibekam, ini orang yang membekam dan dibekam batal puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keenam yaitu muntah dengan sengaja, memuntahkan dengan sengaja. Rasulullah SAW bersabda, man dzara'ahu al-qai fala qadha 'alaihi wa man istaqa'a fa 'alaihi al-qadha. Siapa yang muntah tanpa sengaja, tidak ada qadha atasnya. Dan siapa yang muntah dengan sengaja, maka qadha atasnya. Yang ketujuh yaitu keluarnya darah haid dan nifas. Ini batal puasanya. Jelas ini ya. Yang kedelapan berniat berbuka. Nah, ini batal puasa. Berniat berbuka. Hati-hati berniat berbuka. Jangan sampai ada niatan. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya. Kalau niatnya berbuka berarti batal puasanya. Meskipun belum makan, belum minum sampai sore. Tapi niatnya berbuka. Batal puasanya. Kemudian yang kesembilan murtad. Keluar dari agama Islam. Taib. Yang ke-14. Sifat puasa Rasulullah SAW adalah menjauhi seluruh yang diharamkan ketika berpuasa atau di luar puasa. Dan di sana banyak sekali hal-hal yang diharamkan ya saat berpuasa secara khusus. Yang pertama yaitu dusta dan segala macam yang berkaitan dengan kedustaan. Menipu, memalsukan, memarkup, segala macam, bersaksi palsu. Ya, ini adalah mengurangi pahala puasa. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan,
maka Allah tidak memerlukan ia meninggalkan makan dan minumnya. Tidak manfaat puasanya. Ya. Puasa-puasa tapi dusta, ini tidak manfaat. Nah, dan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa qauluz zur al-kadzib. Perbuatan ucapan zur artinya adalah dusta. Wal amalu bih ay bi muqtadahu. Dan mengamalkannya maksudnya adalah konsekuensi amalan-amalan yang mengkonsekuensikan kedustaan. Dan termasuk daripada yang terlarang saat berpuasa, meskipun dia tidak membatalkan tetapi terlarang. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan membatalkan. Tapi pendapat yang lebih kuat tidak membatalkan. Tapi terlarang, mengurangi banget pahala puasa. Ghibah, kemudian namimah. Karena ini perbuatan yang sia-sia. Ya, perbuatan yang sia-sia. Kemudian yang selanjutnya itu perkataan kasar, keji, kotor. Perkataan keji, kotor. Yang berkaitan dengan tubuh perempuan bagi laki-laki, tubuh laki-laki bagi perempuan. Ya. Ini diharamkan saat berpuasa dan mengurangi pahala puasa. Terutama kita yang sangat berat di zaman sekarang ini ya adalah media sosial. Maka hati-hati. Jangan sampai kita masuk ke dalam hadis rubba shaim hadduhu min siyami al-ju' wal 'atash. Berapa banyak? Berarti banyak. Rubba itu lil kathrah, banyak dan pasti terjadi. Pasti terjadi. Banyak dan pasti terjadi. Orang yang berpuasa dan bagian dari puasanya hanya lapar dan haus. Kenapa? Karena dia berpuasa tetapi dia meninggalkan yang halal. Puasa itu kan ninggalin yang halal. Makan, minum, bersetubuh halal. Kita tinggalkan demi puasa. Tapi mengerjakan yang haram. Terutama maksiat-maksiat mata, telinga. Ya, maksiat-maksiat mata dan telinga. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dari Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innama as-siyamu minal laghwi warrafath." Bukanlah berpuasa itu hanya menahan makan dan minum, tetapi hakikat berpuasa sesungguhnya adalah menahan perbuatan laghu. Laghu sia-sia. Termasuk laghu ghibah, gunjing orang, nyebutin keburukan orang. Kemudian termasuk laghu namimah, mengadu domba. Adu domba. Dan subhanallah saya tadi dengar ceramah menarik. Beliau mengatakan ada syu'mul ma'asiyah. Ada kesialan dari sebuah maksiat. Ketika mata tidak terjaga, maka lisan pun tidak terjaga. Makanya kan Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah wahai lelaki-lelaki beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Begitu juga perempuan, "Wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna." Dan katakanlah kepada wanita-wanita beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Ketika pandangan ditundukkan, maka lisan akan terjaga. Lisan akan terjaga. Dan itulah kesialan maksiat. Maksiat itu mengajak kepada saudari-saudarinya. Kata siapa? Ada seorang sahabat yang bernama, saya lupa namanya. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi ma'siyatillah fa'lam anna lahu akhawat." Jika engkau melihat seseorang bermaksiat kepada Allah, maka ketahuilah maksiat yang dia kerjakan itu ngajak kepada saudari-saudarinya. Satu maksiat ngajak kepada saudari-saudarinya. Kenapa lisannya tidak berhenti ghibah? Karena matanya tidak menundukkan pandangan. Kenapa lisannya tidak berhenti namimah, mengadu domba orang? Karena matanya tidak menundukkan pandangan. Karena dia ngajak. Ya. Sama seperti orang main musik. Dari main musik berzina, itu dekat sekali. Musik dengan zina dekat. Musik melakukan kesyirikan. Musik khamar, itu dekat sekali. Tiga ini. Al-ma'siyah tad'u akhawatiha. Maksiat mengajak kepada saudari-saudarinya. Ya.
minal lagwi war rafath. Tetapi puasa sesungguhnya adalah menahan dari perbuatan lagwu, sia-sia. Rafath. Rafath kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yaitu al-kalamul fahish, ucapan yang kotor, keji. Yafhashuhul aqlu wal fitratu wal wasyara'. Dianggap keji oleh akal yang sehat, dianggap keji oleh fitrah, dianggap keji oleh syariat. Ya. Ini perkataan-perkataan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim, berkaitan dengan kemaluan, berkaitan dengan pusar ke bawah, lutut ke atas, ya tidak pantas. Maka hati-hati di grup-grup WhatsApp para lelaki kadang-kadang ngomongin perempuan, ya ngomongin poligami, kebablasan, ngomongin janda A, janda B, janda C, ngomongin dari 10 tahun yang lalu nggak jadi-jadi, cuma gunturnya saja, hujannya nggak pernah. Ya, hati-hati nih, puasa mengurangi pahala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa in sabaka ahadun falyaqul inni shaim. Jika ada orang yang mencelamu ataupun mengajakmu bertengkar, ucapkanlah saya sedang berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh untuk seseorang berkata kasar saat berpuasa, ya, berkata kasar, bertengkar, berteriak-teriak, maka dijauhi ini saat berpuasa karena mengurangi pahala puasa. Dan saya ingatkan, yang sudah ngaji harus beda puasanya dengan yang belum ngaji. Dan ingat, salah satu trik iblis mengurangi pahala puasa seseorang adalah dia membuat manusia yang berpuasa tersebut menjadi cepat marah. Karena memang kan lapar, haus. Dan itu saya pernah kejadian, subhanallah. Saya masih ingat sekarang, seakan-akan kejadian itu ada di hadapan saya sekarang. Saya waktu itu di depan Ka'bah, hanya sekitar beberapa meter depan Ka'bah. Kemudian ada anak-anak tidur di depan saya. Anak tidur. Ini waktu sekitar 10 menitan lagi azan. 10 menit lagi azan maghrib. Berarti kan dekat sekali. Orang sudah bagi-bagi apa segala macam. Datang seorang laki-laki, nendang si anak ini. Bangun, bangun. Yang di sampingnya marah. Yang di sampingnya. Dia katakan, hadza mush hayawan. Ini bukan hewan. Kenapa ditendang-tendang? Sekarang kita depan Ka'bah, engkau menendang seorang mukmin. Kata dia, ya akhi, hadza waladi. Wahai saudaraku, ini anak saya. Yang satu yang menasehati tadi, dia tetap enggak mau kalah. Hatta walau waladak. Walaupun anakmu, tetap tidak boleh seperti itu. Akhirnya kelahi. 10 menit lagi sebelum azan di depan Ka'bah. La haula wala quwwata. Jadi memang lapar, haus, ya, terkumpul, dan itu memang bisikan syaitan. Makanya disebutkan dalam hadis Rasul, jika ada yang ngajakmu bertengkar maka ucapkan inni shaim, saya sedang puasa. Jadi kalau ngajak, wani kayak aku puasa. Oh, tampar. Jangan. Ya. Jadi apalagi yang kerja di pasar, yang kerja keras, yang kerja keringat, ya. Hati-hati, ini godaan syaitan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab. Jika salah seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah dia berkata rafath sudah kita jelaskan tadi, yaskhab, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, as-sakhab raf'us saut wal jidal wal khusumah. Mengangkat suara, berkelahi, bertengkar, itu namanya sakhab saat berpuasa. Orang berpuasa itu penuh dengan kewibawaan, penuh dengan ketenangan, ya. Bahkan saat berpuasa yang biasanya kita ketawa hahaha, ya dihilangkan dulu. Karena kita orang berpuasa, ya. Kalau tidak mengerjakan hal-hal ini semua, maka nanti puasanya cuma dapat lapar dan haus. Mengapa? Karena kita meninggalkan yang halal demi puasa, tapi masih mengerjakan yang haram. Ini persis seperti orang yang mengerjakan amalan sunnah, tetapi amalan wajibnya ditinggalkan. Nggak ada manfaatnya. Nah, begitulah gambaran orang yang berpuasa, tapi masih melakukan hal-hal yang diharamkan. Yang selanjutnya yang ke-15 adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Nah, ini saya nasihatkan nih.
Ya, terutama para santri Ma'hadin Nurain. Harus ada program hatam Quran. Saya akan tanya nanti pengurusnya. Harus ada program hatam Quran. Ini misalkan sebelum Lebaran 15 hari kalian di sini, maka harus ada hatam Quran. 3 kali. Ya, kalau orang awam ya, 1 kali 1 bulan masih wajar. Ini penuntut ilmu, bahkan penuntut ilmu syar'i di ma'had tahfidz, ya, menghafal Quran, maka semestinya harus lebih banyak. Ya, diatur waktunya. Dan ulama-ulama terdahulu seperti Imam Muslim bin Ubaidillah bin Syihab, Imam Az-Zuhri, beliau mengatakan idza dakhala Ramadan fahuwa syahru tilawatil Quran wa it'amut ta'am. Jika telah masuk bulan Ramadan maka dialah bulan yang tugasnya cuma 2, baca Quran, beri makan. Baca Quran, beri makan orang. Baca Quran, beri makan orang. Tugasnya cuma 2 dalam bulan Ramadan. Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah, kana yakhtimul Quran fi 7. Beliau menghatamkan Al-Quran sepekan di luar Ramadan. Fa idza dakhala Ramadan kana yakhtim fi 3. Kalau seandainya masuk bulan Ramadan, ya menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari. Dan ini bukan cerita dongeng, cerita superhero, Superman, Iron Man, Batman, bukan. Ini biasa bagi orang yang memang tahu kadar Ramadan. Kenapa? Karena saya katakan tadi, orang 1 juznya, 1 juz, itu setengah jam. Kalau seandainya 3 hari berarti kan 10, 10, 10. Berarti kalau seandainya 10 setengah jam, ya berapa? 5 jam. 5 jam, kita 24 jam. Masih kawa beraktivitas yang lain. Masih kawa berdagang, masih kawa beraktivitas yang lain. Ya, subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati. Jadi bukan sesuatu yang aneh. Per 3 hari hatam. Dan sudah banyak yang membuktikan. Ya. Per 5 hari hatam. Maka perbanyak bacaan Al-Quran. Dan pada bulan Ramadan inilah yang sangat merugi orang-orang yang belum lancar baca Quran. Ya, maka menjadi PR nih dari sekarang. Saya tahun depan Ustaz harus lancar. Panggil guru privat untuk melancarkan selama setahunan ini. Agar Ramadan tahun depan kalau masih hidup, Ramadan tahun depan bisa hatam. Ya, saya pernah pengalaman itu. Ada murid saya, namanya Pak Jimmy. Beliau chef bintang 5 di Arab Saudi. Chef hotel bintang 5 gitu. Kemudian beliau berkata, Ustadz, saya belum bisa baca Quran. Tahu hurufnya tapi nggak bisa baca Quran. Tapi saya ingin hatam Quran. Gimana caranya? Nah, saya bilang kalau sabar datang ke kantor setiap habis maghrib. Datang dia. Setahun dia lakukan itu. Sampai lancar. Tahun depan dia akhirnya bilang ke saya pas Ramadan, Ustadz ini adalah hataman saya yang kedua. Terima kasih sudah ngajarin saya Quran. Ya subhanallah. Yang paling merugi saat bulan Ramadan seperti ini adalah orang yang tidak bisa baca Quran. Dan sudah tua. Ya, maka harus berubah. Harus lancar baca Qurannya. Selancar Imam Sudais di Mekah. Ya. Agar hatam Al-Quran. Kemudian yang ke-16 memperbanyak sedekah, terutama membukakan puasa. Dan bagi kaum muslimin yang ingin membukakan puasa, terutama di pesantren saya, maka kami mengundang warga-warga desa sekitar ini juga untuk dakwah, agar dakwah sunnah dirasakan oleh warga sekitar. Silahkan menyumbangkan untuk buka puasa di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Kan usah di sini, gini sini sudah ada. Sana aja. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri as-sha'im min ghairi an yanqusa min ajri as-sha'imi syai'an." Siapa yang membukakan orang yang sedang berpuasa, waktu berbuka tentunya, maka dia akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Dan bagi para wali santri, bagi jamaah juga yang ingin berbuka puasa di sana, maka dipersilahkan. Ini diperbolehkan. Kemudian yang ke-17,
adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan berumrah dalam bulan Ramadan, terutama sudah dibuka agak lapang setelah 2 tahun, ya, maka berumrahlah jika ada kemampuan. Karena Rasulullah SAW bersabda, inna umratan fi Ramadan taqdi hajjah. Sesungguhnya berumrah dalam bulan Ramadan senilai dengan berhaji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-18, beliau meskipun bersafar, beliau pernah berpuasa. Berpuasa saat bersafar. Ya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqul qad sama Rasulullah SAW aftar faman syaa sama wa man syaa aftar. Dalam hadis riwayat Bukhari adalah Rasulullah SAW pernah berpuasa saat safar. Maka siapa yang ingin berbuka saat safar silahkan, siapa yang ingin berpuasa saat safar dipersilahkan. Karena pernah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya ingatkan, kalau ada orang yang ingin pergi berumrah dalam bulan Ramadan dan pergi naik pesawatnya sore hari, maka lebih baik berbuka. Kenapa? Karena semakin ke barat, semakin tarang. Ya, saya pernah itu kejadian, subhanallah. Jadi puasa hampir 20 jam. Karena semakin ke barat semakin tarang. Mana mataharinya kan turun-turun. Ya, karena waktu kita di Jakarta berarti tinggal 2 jam. 2 jam nih. Karena di pesawat sekalinya kan ke barat semakin terang dia. Nah, akhirnya teler semua itu. Ya, maka saya nasihatkan selalu kalau berkaitan dengan umrah dalam bulan Ramadan, kalau perginya sore berbukalah karena membahayakan. Ya, tapi kalau kuat maka dipersilahkan. Habis itu singgah lagi di Riyadh, lawas. Waktunya aturan berbuka tambah lama. Karena Riyadh lebih lambat daripada kota Madinah, bagian timur dia. Nah ini. Kemudian yang ke-19, menyegerakan berbuka, tidak melambat-lambatkan. Ini terutama kalau seandainya seseorang di jalan. Maka kalau bulan puasa bawalah bekal, minimal kurma sama air, ya, untuk berbuka. Makanya salah satu yang bisa dilakukan oleh anak muda dari Masjid Utsman bin Affan ini adalah menebar buka puasa di jalan raya. Banyak tuh orang-orang jalan raya. Dulu saya nasihatkan kepada kawan-kawan di Rifkon TV untuk mengejar pahala itu di traffic light, ya, di mana lampu merah orang sedang kejebak, azan, maka bagi-bagi agar menyegerakan buka puasa. Dan itu pahala membukakan puasa dan pahala menyebarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyegerakan berbuka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khair ma'ajjalul fitr. Masih saja manusia dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Kemudian yang ke-20, berbuka dengan rutab. Kurma yang sudah masak tapi masih kuning, ya, rutab. Kalau tadi kan tamar, ini rutab yang seperti ini. Ya. Yang seperti ini. Dan ini juga sudah mudah kita cari karena kecanggihan teknologi di zaman sekarang. Ya. Ini biasanya cuma ada di mana? Di bulan Juni, Juli, Agustus, musim panas, musim sedang berbuahnya pohon kurma. Tapi di zaman sekarang kemajuan teknologi, ada freezer, ada pesawat yang cepat, kemudian di Indonesia masuk freezer lagi, maka orang bisa mendapatkan ini. Maka siapa yang berkemampuan silahkan cari. Karena ini termasuk sunnah Rasul SAW. Dan seorang yang mengaji sunnah, dia sangat teliti dengan sunnah Rasul. Itu menunjukkan dia cinta kepada Rasul SAW. Mungkin harganya memang mahal, karena memang lagi musimnya seperti itu. Orang tahu, rutab sunnah nih, mahalin aja harganya. Ya. Tapi jika mampu maka belilah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabat, fa illam takun rutabat fa ala tamarat, fa illam takun tamarat hasawatin min ma. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam jika beliau berbuka
sebelum sholat maka beliau berbuka dengan rutab. Kalau tidak ada rutab maka dengan tamar, kurma kering tadi. Kalau tidak ada tamar beliau dengan seteguk atau beberapa teguk air. Ada orang mengatakan kepada saya, waktu itu saya lagi buka dengan kawan-kawan, Ustadz ini gorengan, ini rutab. Rutab hukumnya sunnah saat berbuka, gorengan wajib. Jadi, ya. Dan faedahnya ada, kan kita selama 12 jam minimal, kita tidak makan, tidak minum, tidak ada makanan yang diproses oleh pencernaan kita, akhirnya timbullah sel-sel baru pencernaan. Ini saya lihat di video yang berbahasa Arab, seorang dokter mengkupas, kenapa? Karena Rasulullah berbuka dengan rutab. Karena dia adalah lembut, sehingga sel-sel baru dari pencernaan kita itu mudah untuk mencerna, sehingga tidak memberatkan perut dan mendatangkan kesehatan. Jadi subhanallah, agama kita ini agama wahyu. Jangan takut, jangan ragu terhadap agama Islam yang mulia ini. Karena sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu luar biasanya. Kemudian berdoa setelah berbuka. Jadi misalkan ya azan Allahu Akbar, ambil kurma, kemudian mengucap bismillah. Bismillah diucapnya. Ya, setelah makan kurma, minum, kemudian beberapa sudah terisi, maka ucapkan dzahabal dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus, telah terisi usus-usus dan telah tetap pahala. Jadi bacanya itu setelah berbuka atau di tengah-tengah berbuka. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah yang keberapa tadi? 21, yaitu salat tarawih di malam bulan Ramadan dengan iman dan berharap pahala. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan salat tarawihnya diusahakan bersama imam sampai selesai di masjid. Meskipun imamnya itu salatnya 11 rakaat, 21 atau 23. Yang penting dia menyempurnakan rukunnya. Salatlah bersama imam. Kalau seandainya tidak mendapati yang 11 rakaat, maka tidak mengapa 21, 23. Kalau seandainya di tengah-tengahnya antara 2 rakaat ada salawatan, maka jika tidak mendapatkan masjid yang tidak ada seperti itu, kecuali di situ, untuk salat tarawih bersama imam sampai selesai, maka salatlah di situ. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna rajula idha sallama al-imam, husiba qiyamul laylah. Sesungguhnya, jika dia salat bersama imam sampai selesai, hatta yang sarif sampai selesai, maka dia akan ditulis pahala salat semalaman suntuk. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun permasalahan tentang sungguh-sungguh beribadah dalam 10 hari terakhir, beriktikaf, itu nanti dibahas oleh ustadz yang lain. Semoga itu semua menjawab tentang sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu yang saya ingin sampaikan, hati-hati puasanya jangan sampai puasa yang menahan lapar dan haus saja. Ya, puasa yang cuma dapat lapar dan haus saja, pahalanya tidak dapat. Terutama ini yang sering keluar kota, makanya kalau puasa itu enak sekali di rumah, masjid, rumah, masjid. Ya. Makanya beberapa ustadz kadang-kadang tidak keluar kota saat berpuasa, karena keluar kota di bandara tertemu dengan hal-hal yang dipandang yang tidak baik, yang mengurangi pahala puasa. Tapi di zaman sekarang, bukan hanya di bandara atau di tempat-tempat umum, bahkan di handphone kita. Ya, maka hati-hati, jangan sampai puasanya cuma dapat lapar dan haus saja. Ini yang bisa kita sampaikan. Nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.